ditinggalkan seorang suami atau tidak belanja 1 hari ke mall, gimana rasanya? Sedih nggak? Ya, pasti sedih. Zaman sekarang itu, kalau saya lihat, ibu-ibu itu kebanyakan mukanya diputih-putihi pakai kosmetik. Benar nggak Bapak Ibu? Ya, benar. Karena saya lihat dengan mata saya sendiri. Karena apa? Itu karena perkembangan zaman. Nah, apabila hal tersebut hilang atau lenyap, pasti seseorang itu atau ibu tersebut pasti menderita. Apalagi ditinggalin oleh suami tercinta, pasti menangis. Nah, kalau kita mengambil di kitab di kitab suci Anuttara Nikaya, itu menjelaskan untuk apa menangis, untuk apa bersedih. Untuk apa merasa kehilangan? Atau juga perbuatan pada zaman kita hidup, perbuatan-perbuatan yang kita lakukan itu perbuatan yang baik. Ya, ibu-ibu, kalau kita sudah berbuat yang baik, sudah berdana kepada para biku, kepada samanera ataupun kepada pengemis, kita itu tidak boleh takut, apalagi takut mati. Itu tidak boleh takut. Karena satu, kita sudah berbuat baik. Nah, kalau menurut agama Buddha, itu mengondisikan kita untuk terlahir di alam yang baik. Nah, kalau ibu-ibu, adik-adik, bapak-bapak mau lahir di alam yang tidak baik, silakan aja berbuat jahat sekarang aja. Kalau membunuh, apa akibatnya? Umur pendek, kan sudah tahu. Nah, makanya kita harus menjalankan 5 sila. Bisa nggak melakukan 5 sila? Saya yakin di semua ruangan di sini nggak bisa melakukan 5 sila. Saya yakin, lihat nyamuk aja sudah dikelepek mati. Apalagi adik-adik sekarang. Kalau kita lihat perkembangan zaman pada zaman sekarang, adik-adiknya pada ngerokok, narkoba, minum-minuman. Nah, sekarang giliran ibu sama bapak. Tugas ibu-ibu sama bapak apa sekarang? Saya tanya, yang sudah punya anak. Apakah tugas ibu-ibu sama bapak-bapak memanjakan anaknya tersebut? Ya, kalau saya lihat sekarang banyakan ibu-ibu sama bapak-bapak memanjakan anaknya tersebut. Makanya kalau kita lihat anaknya sekarang bandel-bandel, dikasih tahu malah ngelawan. Yang salah siapa? Pasti orang tuanya. Nah, makanya saya sarankan kepada ibu-ibu, bapak-bapak, jangan terlalu membanyakan anaknya. Suruh aja bekerja, cari duit sendiri. Dikasih uang untuk beli rokok, itu salah. Nah, yang kedua, Ratia Jati Bayang dari Kemelekatan
timbullah ketakutan. Nah, apabila ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik kehilangan sesuatu, misalkan kacamata, terus kacamatanya disayang-sayang, dicium-cium, nah, terus dicuri, apalagi dapat minjem kacamatanya, misal dapat minjem, terus disayang-sayang walaupun bukan punya dia, disayang-sayang, dicium-cium, dilus-lus, terus ternyata hilang. Apa yang adik-adik rasakan? Pasti ketakutan. Apalagi barang tersebut bukan milik kita. Nah, itu yang saya uraikan di Dhammapada. Nah, ada 3 cara untuk atau pelindung bagi diri kita sendiri. 1, dengan berdana. Ya, Bapak Ibu pasti sering mendengar kata berdana. Sering kan mendengar kata berdana? Ya, pasti sering. Berdana itu bukan kepada para biku saja, bukan kepada samanera saja, bukan pada pengemis saja, tetapi wihara, pembangunan. Nah, terus kalau ada yang bertanya, kalau saya nggak punya uang untuk berdana, terus berdana apa? Ya, kalau nggak punya uang, mau berdana apa? Kalau punya tenaga, ya kita pakai berdana tenaga. Kalau tidak mempunyai tenaga, kita masih mempunyai pikiran untuk berpikir. Itu suatu dana. Itu satu contoh dana yang paling kecil. Nah, yang ketiga, kalau nggak punya pikiran, yaitu dengan tersenyum. Paling mudahnya tersenyum. Benar nggak? Nah, satu contoh. Kalau ibu-ibu misalkan berdana makan kepada seorang para biku, berdana, misalkan saya berdana makanan. Kalau melihat saya berdana makanan itu jangan begini, gini, jangan mingkem atau jangan kayak cemberut. Itu tidak boleh kalau menurut ajaran Sang Buddha. Kalau melihat orang berdana itu, walaupun kita tidak berdana, kita harus tersenyum. Benar enggak? Ya, pasti benar. Kita tuh harus tersenyum. Jangan cemberut nanti kayak gini. Nah, itu tidak boleh. Tidak diajarkan oleh Sang Buddha. Nah, yang kedua, moralitas. Nah, semua orang mempunyai moralitas. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ya, kita mempunyai moral. Moral seperti apa yang kita punyai? Ya, contoh moral itu seperti yang kita lakukan pada sekarang ini atau yang kita bawa setiap hari, yaitu sila. Untuk apa Sang Buddha mengajarkan kita 5 sila? Kalau perbuatan kita tetap aja berbuat yang salah. Nah, tapi saya sarankan kepada Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, sekarang ini zaman sudah berkembang, sudah modern. Kalau sudah meninggal, baru namanya agama Buddha. Kalau masih hidup, itu namanya Buddha KTP. Bener nggak? Coba lihat zaman sekarang, bapak-bapaknya jarang ke wihara. Yang sering ke wihara ibu-ibunya.
yang rajin ke wihara. Contohnya dulu pas saya jadi samanera, yang dana itu bukan yang laki, tetapi yang perempuan. Nah, makanya sekarang yang laki itu banyak omong, yang perempuan paling oke terhadap para biku. Benar kan? Sekarang yang paling aktif itu yang perempuan, bukan yang laki. Bukan saya nyindir yang laki, saya juga laki, tapi saya mempunyai apa? Saya juga melihat dengan mata saya sendiri. Nah, Sang Buddha itu mengajarkan kita itu, intinya itu Sang Buddha mengajarkan kita itu untuk berbuat yang baik. Tetapi malah sebaliknya. Sekarang coba lihat di toko-toko atau yang dagang-dagang umat Buddha. Bukan umat Buddha saja, tetapi agama lain. Yang paling sering dilanggar itu dalam 5 sila itu yaitu berbohong. Harga cabai aja 5.000 dinaikin jadi 10.000. Harga cat aja harganya 25 dinaiki harganya 50.000. Nah, itu sekarang kalau kita lihat pengusaha-pengusaha sekarang. Nah, makanya kita sebagai umat Buddha itu jangan meniru adegan-adegan yang seperti itu. Itu tidak bermanfaat. Malah sebaliknya nanti kita bisa terlahir di alam yang tidak baik. Atau nanti kalau ibu-ibu lahir kembali nanti sering ditipu. Mau nggak ditipu? Nah, pasti enggak. Nah, tetapi sekarang anak-anaknya yang sering nipu. Nah, yang ketiga, pengendalian. Untuk menjaga nama baik, untuk menjaga nama baik orang tua, itu perlu pengendalian, betul nggak? Nah, pasti betul. Coba kita contohkan salah satunya. Misalkan saya merokok di depan guru, apakah sopan? Tidak kan? Terus siapa yang malu? Saya. Terus siapa? Orang tua. Terus siapa? Ibu guru. Nah, makanya kita sebagai umat manusia itu harus mempunyai pengendalian. Nah, pasti adik-adik punya pengendalian ya? Pasti punya. Kalau nggak punya, itu bukan manusia. Betul nggak? Ya, kita contoh ibaratkan sebagai ibarat monyet lah. Ya, ibarat monyet. Nah, saya akan menambahkan suatu cerita dari Sutta Anuttara Nikaya. Ada satu, bukan saya menyinggung ya, tetapi ini nyata di kitab suci kita. Ya, ada seorang lelaki pengusaha kaya. Nah, dia mempunyai istri yang cantik sekali. Yang cantik. Nah, yang laki ini kan kalau kita lihatin berkembang, misalkan dari Jakarta pengusaha ke jual cabai ke Bekasi, dari Bekasi jual cabai ke Bandung, dari Bandung jual cabai ke Lombok, pasti kaya kan? Nah, pastinya misalkan saya pengusaha di Jakarta, punya istri di sini satu, di Bekasi satu, di Bandung satu, terus jadi berapa istri saya? 3. Nah, kalau kita melihat
dari 3 istri saya ini yang paling baik siapa? Hah? Ayo, siapa yang punya, sudah bapak-bapak yang sudah punya istri 3? Ada nggak? Ada nggak? Hah? Ya, pasti kalau punya istri 3 tuh kasih saya 1 aja, nggak apa-apa. Ya, pada zaman Sang Buddha itu ada pengusaha yang mempunyai 3 istri yang cantik, imut, jelita. Kalah sama Dewi Persik. Jauh beda sama Dewi Persik. Sama siapa itu artis-artis Kevin Jolio apa itu. Itu masih cantik sekali. Nah, pas suaminya ini meninggal atau dead, bahasa sekarang bahasa gaulnya kan dead kan, bener nggak? Ya, dead. Atau sudah, kalau menurut agama Muslim, inna ilaihi raji'un, itu katanya. Ya, bukan saya ngarang-ngarang, tapi umat Buddha itu bukan mempelajari agama Buddha aja, tetapi agama lain kita harus mempelajari. Nah, ya, terus suaminya ini meninggal. Terus dia bilang begini, kalau saya mati atau meninggal, apakah kamu mau ikut mati atau ikut meninggal bersamaku? Apakah yang 3 istrinya mau apa enggak? Mau. Ada 1 istri pertama. Nah, pas itu suaminya itu sudah meninggal, istri keduanya itu berjanji akan ikut meninggal, atau yang saya katakan tadi itu dead. Tetapi istri keduanya itu keluar dari rumah, mengantarkan jalan sini sebentar, sudah ada yang jemput, ada cowok yang ganteng, tampan. Ternyata dia itu mempunyai selingkuhan lain. Selingkuhan cewek yang cantik atau perempuan yang cantik jelita. Nah, yang ketiga, istri ketiga, dia siap juga bersumpah atau berjanji dia akan ikut meninggal atau ikut bersama sang suami ke liang kubur. Tetapi ada jemputannya juga. Cowok yang ganteng, tampan, kaya, bawa mobil mewah. Nah, yang paling setia itu adalah istri pertama. Betul nggak? Pasti betul yang bapak-bapak ibu yang sudah nikah. Perhatikan waktunya ya. Ya. Mungkin ya pesan saya kepada adik-adik, ibu-ibu, bapak-bapak, ya tetaplah melangkah di jalan Dhamma. Jangan ragu terhadap Dhamma, majulah, jangan mundur. Raihlah apa yang ibu-ibu impikan. Tetaplah maju atau melangkah di jalan Dhamma. Terima kasih. Namo Buddhaya.